Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran sebelumnya, kimia adalah perubahan materi, sehingga hari ini kita akan belajar tentang materi, yaitu tentang definisi, sifat, perubahan, dan penggolongannya. Nah, yang pertama, apa sih itu materi? Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segala benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat materi. Nah, jadi sifat materi ini ada 4, yaitu sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Yang pertama kita bahas adalah tentang sifat fisika dan sifat kimia. Jadi, ketika kita bahas tentang sifat fisika, maka ini akan berkaitan dengan bentuk fisik. Nah, jadi keadaan materi fisik seperti titik leleh, titik didih, dan massa jenis. Nah, sedangkan sifat kimia adalah perubahan materi menjadi materi lain. Jadi, seperti peristiwa perkaratan dan reaktivitas. Nah, biasanya bentuk dari sifat kimia ini perubahan dari satu zat ke bentuk yang lainnya. Nah, selanjutnya namanya sifat intensif atau dari dalam, yaitu tergantung pada jumlah dan jumlah massa. Nah, yang terakhir adalah sifat ekstensif, tidak tergantung pada jumlah maupun warna dari massa jenis. Karena sifat fisika dan kimia, maka ada namanya perubahan fisika dan kimia. Nah, untuk itu perubahan fisika itu tidak menghasilkan materi baru yang berupa perubahan wujud dan pelarutan. Untuk perubahan-perubahan fisika, kalian sudah mempelajarinya di waktu IPA SMP. Nah, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru atau zat baru. Nah, sama seperti contoh yang Ibu berikan. Ketika kita memotong apel, lalu kita biarkan, maka apel tadi akan berubah menjadi coklat. Hal ini dikarenakan zat yang teroksidasi pada apel, sehingga merubah reaksi antara apel dengan udara menjadi warna coklat, seperti kembang api atau yang lainnya ketika kalian membakar kertas menjadi abu. Maka abu tidak akan kembali menjadi kertas kembali. Nah, karena perubahan kimia membentuk zat baru, maka proses perubahannya itu disebut dengan reaksi kimia. Biasa terjadi 4 ciri-ciri, yaitu warna, endapan, suhu, dan gas. Pembahasan selanjutnya adalah tentang penggolongan materi. Nah, penggolongan materi ini telah ditampilkan pada bagian ini. Nah, jadi materi itu terdiri dari zat tunggal dan zat campuran dan berbagai urutan-urutannya berdasarkan bagian ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah partikel unsur. Jadi contohnya di sini ada helium, atom logam, oksigen, dan atom non-logam. Artinya, dalam hal ini, partikel unsur adalah unsur yang hanya terdiri dari satu atom, atau dia membentuk molekul yang sama dengan atom tersebut, misalnya oksigen, membentuk O2, atau H2, I2, dan lainnya. Sedangkan partikel senyawa, seperti air, karbon dioksida, garam dapur yang biasa digunakan ibu kita, itu disebut dengan partikel senyawa. Kenapa partikel senyawa? Karena partikel senyawa terdiri dari satu jenis atom, misalnya H2O, terdiri dari 2 jenis unsur atom, yaitu unsur H dan unsur O. Dengan jumlah masing-masing, unsur H ada 2, unsur O ada 1. Begitu juga antara karbon dan garam dapur, yaitu secara kimia disebut NaCl. Terakhir, terkait penggolongannya, mungkin kalian pernah dengar kata campuran. Nah, jelas campuran itu adalah terdiri dari 2 jenis atau lebih materi. Nah, di sini campuran terdiri dari 3 jenis, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Nah, kalau larutan adalah campuran homogen, artinya satu jenis. Jadi ketika kita melarutkan sesuatu, maka kita tidak tahu mana yang disebut pelarut dan mana yang disebut zat terlarut. Contohnya ketika kalian melarutkan air garam ke dalam air, kalian tidak akan tahu di mana garam itu berada
dan tidak tahu itu air garam sebelum kalian merasakannya bahwasanya air itu asin. Nah, jadi larutan ini biasanya berwarna bening karena antara zat pelarut dan terlarutnya itu sulit dibedakan. Nah, yang kedua yaitu suspensi atau campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop. Artinya, campuran ini sudah jelas perbedaannya antara pelarut dan zat terlarutnya. Contoh suspensi yang paling mudah yang biasa kita temukan adalah ketika kita mencampurkan tanah dengan air. Nah, ketika kita diamkan, maka tanah akan mengendap dan langsung terpisah dan kita tahu mana tanah dan mana air. Kita bisa langsung memisahkannya. Maka air di sini disebut dengan pelarut dan tanah disebut zat pelarut yang bisa kita bedakan dengan jelas ketika kita melakukan percobaan itu pada suspensi. Yang terakhir namanya adalah koloid. Nah, koloid ini bisa disebut juga sebagai zat antara zat yang mirip dengan larutan dan zat yang mirip dengan suspensi. Artinya, sifat antara kedua zat ini itu hampir ada di koloid. Nah, contohnya itu yaitu santan. Nah, ketika kalian memerah santan, maka kalian akan merasa bahwa itu adalah sebuah larutan. Tetapi ketika santan yang kalian peras tadi kita diamkan, maka kelamaan ada dua lapisan, seperti lapisan santan murni dengan air, sehingga bentuk dari koloid ini sangat mikroskopis. Jadi, atom-atom penyusunnya itu tidak dapat dipisahkan seperti suspensi seperti biasa. Dia harus dilihat di dalam mikroskop elektron. Nah, karena pembahasannya sudah selesai, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Nah, tugas kalian adalah buatlah kesimpulan dari video yang ibu bagikan hari ini. Nah, setelah itu share foto kalian masing-masing dengan tugas yang kalian lakukan. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap selalu semangat.